Shalom semuanya, teman-teman, luar biasa sekali. Hari ini saya Yeskel Jebu akan membahas tentang tenang di tengah badai. Apapun kondisi teman-teman saat ini, apapun yang sedang terjadi di luar sana, kita mesti punya ketenangan hati. Ya, walaupun ada badai, ada virus, ada wabah yang terjadi, dan mungkin secara manusia kita sangat ketakutan, tapi kita mesti tenang bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan baca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, jadi Yesus yang menyuruh murid-muridnya, yuk kita ke seberang, ya, naik perahu. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di sini ada poin yang luar biasa yang saya renungkan. Pertama adalah siapa yang suruh untuk pergi ke seberang? Tadi kita udah baca sama-sama, yaitu Yesus. Tapi kok bisa dalam perjalanannya tetap ada ombak menyembur, mengamuklah taufan, berarti badai yang cukup besar. Ya, bahkan Alkitab menulisnya mengamuk. Ya, berarti ini badai yang nggak sepele, ini badai yang besar. Ya, banyak orang berpikir seperti ini. Oh, kalau ikut Yesus, ya pasti aman, tenang. Kalau Tuhan yang suruh, pasti damai. Kita udah terima Yesus, maka hidup kita akan tenang. No, ya. Yesus gak pernah menjanjikan hidup kita santai-santai aja ketika kita mengikuti arahan Yesus. No, satu-satunya yang dia janjikan adalah dia akan terus bersama-sama dengan kita melewati semua badai, rintangan, dan cobaan. Jadi, kalau misalnya hari ini saudara mengalami banyak tantangan, banyak ujian, ya, masih ada virus di mana-mana, mungkin ada yang terkena, bahkan ada yang suspek dan lain sebagainya. Saudara harus mesti tenang. Itu nggak berarti ketuhanan Yesus hilang dalam diri Anda. Itu nggak berarti Tuhan tidak menolong Anda. Bahkan di ayat ini, di sesuatu yang Tuhan suruh pun kadang-kadang badai bisa datang. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ya, karena walaupun kita sedang mengalami tantangan, bukan berarti Yesus nggak ada. Tapi itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dalam diri kita. Ya, itu hal yang sangat-sangat penting. Jadi nggak berarti ikut Yesus itu tenang-tenang aja. Tapi ada satu hal yang dia janjikan. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Ya, amin, saudara. Nah, ini juga sama seperti di Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, di poin itu semua orang seneng banget, bener gak? Yes, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kalau Anda baca ayat selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wow, berarti walaupun Yesus jadi gembala kita mungkin masuk di lembah kekelaman. Ya, sangat mungkin. Tapi kita nggak perlu takut bahaya. Karena ada Tuhan yang terus menjaga dan menopang hidup kita. Amin. Saya mau katakan, Tuhan nggak pernah menjanjikan hidup kita santai-santai aja. Tapi satu hal yang dia janjikan, dia akan terus bersama dengan kita, melindungi kita, menyertai kehidupan kita. Amin. Yang kedua, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dahsyat banget Tuhan kita. Dia punya ketenangan di tengah badai. Ya, walaupun lagi ada badai dia bisa tidur, saudara. Ayo, ada berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini gak bisa tidur, nonton berita terus dan isinya mencekam sekali, menakutkan bagi kita. Tapi Allah kita luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Dia tetap bisa tenang, bahkan dia bisa tidur di kondisi ada badai. Kita harus belajar darinya. Amin. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wah, di referensi yang lain mengatakan begini, Guru, tolonglah kami binasa. Saya mau tanya sama saudara, murid-murid ini udah binasa belum? Belum kan? Benar gak saudara? Belum binasa. Ya, kalau udah binasa gak bisa ngomong. Ya kan? Tapi perkataan dia sudah memperkatakan bahwa dia binasa. Nah, ini poin yang kedua yang kita harus hindari ketika kita di tengah badai, ya, ketika rasanya Tuhan itu nggak tolong kita. Ya, saya yakin murid-murid ini teriak karena merasa kok guru malah tidur-tiduran, kok Yesus malah tidur-tiduran, kok Tuhan kita kayaknya nggak nolongin kita. Ya,
memang ada di kondisi seperti itu. Kalau mungkin Anda sekarang lagi ada di kondisi seperti itu, satu hal yang pasti yang Anda mesti jaga adalah jangan sampai ada perkataan negatif yang keluar dari mulut Anda. Ya, ingat Alkitab mengatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Itu sebabnya jangan ada perkataan yang negatif. Yes, semua orang sudah tahu ini kondisinya sangat-sangat negatif. Orang udah tahu kita lagi menuju ke titik krisis. Ya, betul. Tapi jangan sampai itu yang kita perkatakan. Ya, kalaupun kita datang sama Tuhan, jangan memperkatakan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Atau hal-hal yang negatif yang terlalu dahsyat yang sebenarnya belum ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita mesti rem, kita mesti jaga perkataan kita mesti tenang. Ya, Tuhan tidur bukan berarti dia nggak menolong saudara. Tapi dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita semua. Amin. Nah, yang ketiga. Ya, ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya mau tanya, ya, perkataan siapa yang membuat danau jadi tenang? Yes, perkataan Yesus. Hanya perkataan Yesus yang berkuasa. Di kondisi badai seperti ini, hanya firman Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya saya ajak saudara ambil waktu, ya, persiapkan diri Anda, baca firman Tuhan lebih banyak. Ya, jangan hanya baca di dalam hati tapi perkatakan firman Tuhan. Ya, memperkatakan firman Tuhan, ya, mengucapkan firman Tuhan, menyatakan janji-janji Tuhan, itu akan mengubah segala sesuatu. Minimal mengubah kondisi hati kita. Yes, kita bukan ahli virus. Kita bukan dokter yang bisa menyembuhkan A, B, C, D, E. Kita bukan penemu obat, penemu vaksin ini itu. Tapi satu hal yang bisa kita ubah adalah sikap hati kita. Ketenangan hati kita bisa ubah melalui firman Tuhan. Kalau ini kita lakukan, hati kita lebih tenang. Kita akan menyebarkan ketenangan kepada orang lain. Dan banyak lagi orang Kristen di luar sana. Ketika dia baca firman, dia memperkatakan dan hatinya tenang, akan lebih banyak kedamaian di luar sana. Itu sebabnya saya sarankan kepada saudara, di kondisi badai seperti ini, satu-satunya yang bisa menenangkan adalah firman Tuhan. Ayo mulai baca, ayo mulai renungkan, ayo mulai memperkatakan. Maka kedahsyatan firman Tuhan mengubah sikap hati Anda, mengubah kondisi hati Anda menjadi jauh lebih tenang. Amin. Dan yang keempat, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wow, ini perkataan yang luar biasa. Ya, Tuhan nanya setelah badai selesai, ya, Tuhan tanya sama murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Banyak orang zaman sekarang saat-saat ini ya takut, benar nggak? Yes, ya, kalau Anda takut sebentar wajar. Tapi kalau Anda hidup dalam ketakutan, itu yang nggak wajar. Anda tidur susah tidur, Anda bangun pagi karena kaget, ya. Anda lihat segala sesuatu sepertinya sudah suram dan nggak ada jalan, ya. Anda nggak percaya bahwa kuasa Tuhan masih nyata. Bahkan Anda mulai berpikir, oh ada kok orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kena juga, apalagi saya yang nggak sungguh-sungguh. Hei, kedaulatan Tuhan tetaplah kedaulatan Tuhan. Kalau ada orang yang kena, itu juga udah seizin Tuhan. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk masing-masing orang. Tugas kita cuma dua. Jangan takut, jangan tidak percaya. Ayo percaya sama Tuhan. Ayo tetap bersuka cita, tetap tenang. Saya nggak bilang saudara lawannya takut itu berani. Ya berarti kita berani. Kita pergi keluar sana. Mana virusnya kita tantangin. No. Lawan kata takut di kondisi badai adalah tenang. Ya, mungkin Anda nggak perlu sok-sokan untuk berani. Tapi minimal Anda jadi orang yang tenang. Ketika Anda tenang dan Anda tetap percaya Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan mengalir dalam diri Anda. Amin. Jangan takut, jangan tidak percaya. Tuhan tetaplah Tuhan. Ada dalam badai, tidak ada badai, dia tetap Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kelima, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut, ini murid-muridnya, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saya kaget ketika baca ayat ini dan merenungkannya. Kenapa? Karena yang saya tahu, ini semuanya nih murid-murid yang ikut Yesus di tengah badai.
Kok bisa? Dia nanya satu dengan yang lain, siapa orang ini? Kok sampai takut? Ya, angin, danau pun taat kepadanya. Itu menunjukkan apa? Ketakutan yang besar. Ya, kita takut lewatin badai. Itu bisa terjadi kalau kita nggak punya pengenalan yang dalam sama Tuhan. Kalau kita punya pengenalan yang dalam sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan yang ada dalam diri kita, yang melindungi kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberkati kehidupan kita. Kita gak akan pernah takut apapun. Itu sebabnya saya ajak teman-teman semua, ayo milikilah pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dengan membaca firman, dengan doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan supaya kita semakin mengenal Dia, dan pengenalan kita akan Tuhan membuat kita nggak akan takut apapun juga. Ya, hal sederhana yang bisa saya ilustrasikan kepada Anda. Kalau misalnya Anda kenal seseorang, ya, namanya Joko. Waduh ya, namanya Joko. Anda cuma tahu dia ini Joko. Ketika Anda ada masalah di negeri ini, Anda mungkin mengalami ketakutan karena Anda cuma punya teman namanya Joko. Tapi ketika Anda tahu lagi lebih dalam, ternyata nama panjangnya Joko Widodo. Wah, ternyata dia adalah presiden. Ternyata dia adalah presiden 2 periode. Dan dia mengenal Anda. Anda juga semakin mengenal dia. Anda tahu istrinya, tahu anak-anaknya, tahu tempat tinggalnya. Anda tahu kantornya. Anda diajak pergi bersama-sama dengan dia. Anda diajak ke Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur bersama-sama dengan dia. Anda tahu dia dijaga sama pas pampres. Anda tahu dia dikawal sama banyak orang. Ketika Anda ada masalah simpel aja, Anda lapar mau makan. Dan Anda lagi bersama-sama dengan dia. Anda takut nggak nanti malam makan apa? No, Anda nggak pernah takut. Karena Anda tahu dia presiden. Anda sudah mengenalnya lebih dalam. Tapi kalau Anda cuma sekedar tahu namanya Joko, mukanya pun Anda nggak tahu, nama panjangnya nggak tahu, Anda mungkin masih mengalami kegetiran. Hei, pengenalan akan Tuhan yang akan membuat hidup kita tenang. Itu yang bisa saya sampaikan supaya Anda semua tenang di tengah badai. Saya sarankan saudara baca lagi berulang-ulang ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Dan Anda bisa tulis, Anda bisa komen rema apa yang Anda dapat yang mungkin belum saya jelaskan supaya banyak teman-teman lain juga diberkati dengan perikop firman ini. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.